Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata air Fathur Rabbani bagian ketiga. Selamat menyimak. Fathur Rabbani yang pertama, rezeki keluarga. Jadikan harta kekayaanmu untuk keluargamu. Berusahalah untuk mereka dengan cara yang baik. Iringi semua itu dengan hati bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah rezekimu dan rezeki keluargamu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dengan begitu, Allah akan memberikan rezekimu dan rezeki keluargamu melalui tanganmu. Dia akan mencurahkan karunia dan kasih sayangnya ke dalam hatimu serta mencukupimu dan keluargamu. Allah akan mencukupi kalian dengan sesuatu dan dengan cara yang dikehendakinya. Dikatakan kepada hati kalian, ini untukmu dan ini untuk keluargamu. Mata air Fathur Rabbani yang kedua, taubat. Jangan turuti hawa nafsu, bertobatlah dari segala dosa, bergegaslah dari dosa menuju Allah. Jika kalian bertobat, Allah akan mengampuni kalian lahir dan batin. Gantilah pakaian maksiat kalian dengan pakaian tobat dan malu kepada Allah. Ini termasuk perbuatan hari yang dilakukan. Ini termasuk perbuatan hati yang dilakukan setelah anggota badan bersih karena melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan aturan agama. Anggota badan hati masing-masing punya perbuatan. Yang ketiga, tentang agama. Tangisilah dirimu ketika anakmu mati. Engkau merasa seakan kiamat terjadi, tetapi ketika agamamu mati, engkau tidak peduli dan tidak menangis. Padahal para malaikat pendampingmu saja menangis saat melihat kalian mengalami kerugian. Mengalami kerugian dalam agama. Apakah engkau tidak berakal? Seandainya engkau berakal, tentu engkau menangis dan hilang dengan atas hilangnya agamamu. Engkau punya modal tetapi tidak digunakan. Akal dan rasa malu adalah modal, tetapi engkau tidak memanfaatkannya. Ilmu tidak kau amalkan, akal tidak kau gunakan, dan rasa malu tidak kau pakai. Waspadalah sifat lupa. Basuhlah mukamu dengan air kesadaran, lalu lihatlah seperti apa dirimu, muslim atau kafir, mukmin atau munafik, bertauhid atau musyrik, ria atau ikhlas. Dampak semua itu kembali kepada dirimu. Yang keempat, jangan meminta kepada makhluk. Janganlah kalian meminta sesuatu pun kepada makhluk karena mereka lemah dan tidak punya apa-apa. Mereka tidaklah dapat memberi manfaat dan mudarat bagi diri mereka sendiri sekalipun. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, yang kelima, marah kepada Allah. Marah karena Allah, marah karena Allah. Marah karena Allah adalah hal yang terpuji. Namun jika kemarahan bukan karenanya, ia tercela. Jika seorang mukmin marah, ia marah karena Allah, bukan karena dirinya. Ia marah untuk membela agamanya, bukan membela dirinya. Ia marah bila terjadi pelanggaran hukum Allah, laksana macan yang hasil buruannya direbut. Allah marah ketika ia marah dan ridho ketika ia ridho. Janganlah engkau menampakkan kemarahan karena Allah, padahal
engkau marah karena dirimu. Itu munafik. Jika melakukan sesuatu perbuatan, hilangkanlah dirimu, hawa nafsumu, dan setanmu dari perbuatan itu. Janganlah kau lakukan sesuatu kecuali karena Allah Azza wa Jalla dan untuk melaksanakan perintahnya. Jangan lakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah, baik melalui syariat maupun melalui ilham dalam hatimu yang tentu sesuai dengan syariat. Mata air yang ke-6 yang berikutnya, iman bisa bertambah dan berkurang. Menurut Ahlus Sunnah, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah tingkatan iman bagi kaum awam. Berbeda halnya dengan tingkatan kaum khusus. Iman bertambah dengan keluarnya makhluk dari hati dan berkurangnya dengan kebalikannya, serta bertambah dengan keteguhan mereka kepada Allah dan berkurang dengan ketergantungan mereka kepada Allah. Mata air yang berikutnya, sebidang tanah surga. Seorang murid datang kepada orang bijak. Sampai di hadapan sang bijak, si murid berkata, "Aku hanya mengharapkan sebidang tanah surga, tidak yang lain." Orang bijak itu berkomentar, "Andai saja engkau merasa puas terhadap dunia seperti puasnya engkau terhadap akhirat." Mata air yang berikutnya, semua bermula dari Islam. Bila tidak menyandang Islam, bagaimana mungkin kalian beriman? Jika tidak beriman, bagaimana mungkin kalian yakin? Jika tidak yakin, bagaimana mungkin kalian mengenal dan mengetahui Allah? Itu adalah tingkatan dan tahapan. Bila Islam kalian benar, kepasrahan kalian pun benar. Jadilah orang berserah diri kepada Allah dalam segala urusan, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan ketentuan syariat. Pasrahkanlah diri kalian kepada Allah, santunlah kepada Allah dan makhluknya. Mata air yang berikutnya, yang terakhir di bagian ketiga ini, mengingat akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah ziarah kubur, karena itu membuat kalian benci dunia dan ingat akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita akan ingat akhirat. Sementara itu kalian justru lari dari ingat akhirat dan malah cinta dunia. Tak lama lagi, mau tak mau kalian akan berpisah dengan dunia. Semua yang kalian senangi akan terenggut. Hati-hati. Kalian diciptakan bukanlah untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Wahai para pelalai, kalian merasakan syahwat, kenikmatan sesaat, dan penumpukan harta serta menyibukkan diri dengan bermain-main. Jika seseorang menginginkan kalian kepada akhirat dan kematian, kalian malah berkata, "Kamu mengganggu hidupku," sambil menggeleng-geleng kepala. Uban pengingat kematian telah merata, namun kalian malah memotongnya atau mengecatnya hitam. Bila ajal menjemput, apakah yang akan kalian lakukan? Saat malaikat maut bersama bala tentaranya datang, dengan apa kalian hendak menolak mereka? Kalian mengundur-undur taubat kalian. Kalian menangguhkannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Padahal ajal sudah pasti datang dan kalian akan segera menyesal. Demikian mata air Fathur Rabbani yang ketiga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.